Oke Pak ya, kasih Pak. Ya, oke, baik Bapak Ibu semuanya, selamat datang, selamat bergabung. Selamat siang, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya ambil alih ini untuk sementara ini. Terima kasih para narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini dalam Ars Binar, Arsitektur Bincang Daring. Kami sengaja membuat ini lebih santai begitu ya, para narasumber dan para peserta semuanya. Dan terkonfirmasi di kami di panitia 92 ya, tapi yang tidak terdaftar seperti yang disampaikan Pak Sudarmawan tadi juga banyak juga begitu. Jadi diperkirakan bisa 100 lebih nih. Kami berterima kasih sekali sebagai panitia ya sudah bisa bergabung, mau join bersama kami di Ars Binar yang ketiga ini. Sebagai sekedar informasi Pak kepada narasumber bahwa seri Ars Binar ini yang 1 sampai kedua kami sengaja menyelenggarakan secara internal untuk semata-mata untuk agar bisa kita beradaptasi secara teknis begitu ya, dan kemudian sekaligus juga menggali lebih dulu ya begitu sebelum mengundang narasumber pakar dari luar begitu. Nah untuk yang ketiga ini akan saya bacakan susunan acaranya sebagai berikut. Pertama kita pembukaan akan doa begitu, doa lalu sambutan dari Dekan Fakultas Teknik, lalu masuk pada materi pembicara pertama, pembicara kedua, lalu sesi tanya jawab, dan kemudian doa penutup dan sesi foto bersama. Jadi ini susunan acara kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu saya persilakan kepada seksi acara, Saudara Panji bisa diaktifkan mute-nya untuk memimpin doa bersama untuk doa pembukaan. Silakan Pak Panji, ini dari mantan Ketua Hima Arsitektur. Silakan Panji. Baik, tes, halo. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang menuju sore Bapak Dekan Universitas Bung Karno, Bapak Insinyur Budi Arjono, dan yang saya hormati Kaprodi Teknik Arsitektur Universitas Bung Karno, Ibu Insinyur Dwi Arianti MSI, dan segenap para tenaga pengajar Universitas Bung Karno. Langsung saja kita bersama-sama membacakan Al-Quran Suratul Fatihah demi kelancaran kegiatan Ars Binar yang ketiga ini. Semoga pemateri dapat membawakan materinya dengan seksama, baik, dan mendapat kita yang mendengarkan mendapat yang berguna. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Panji atas memimpin doanya. Agenda berikut kami persilakan kepada Pak Dekan, Pak Budi untuk memberikan sambutannya. Silakan Pak Dekan. Baik, makasih. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang Pak Sunarto. Makasih atas waktunya Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno. Mohon maaf, Ars Binar ini dimonitor oleh Universitas Bung Karno, Rektorat dan Yayasan. Jadi saya ucapkan kepada Bapak Ketua Yayasan, Bapak Dade Mahendra SHMH, serta Ibu Misel Sarjana Psikologi dan MH, kemudian Bapak Rektor UBK,
dan jajarannya Bapak Dr. Didi Sumaryanto SHMH, kemudian Bapak Ibu narasumber. Jadi narasumbernya ada 2, yaitu Bapak Dr. Kandidat Sunarto Surya Atmaja, Dr. Andes MBA MM, serta Ibu Dr. Insinyur Yuke Ardianti MT. Kemudian juga kami sampaikan yang terhormat pimpinan dan pejabat serta dosen di lingkungan Universitas Bung Karno Fakultas Teknik, kemudian para dosen peneliti di lingkungan Fakultas Teknik, dan para peserta atau hadirin seminar atau Asbinari ya, Asbinari yang saya hormati. Ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini dan penuh berkah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan sehingga kita bisa hadir pada kesempatan ini dalam acara Asbinar, Asbinari 3. Ya. Jadi saya sering salah, karena yang biasa adalah webinar, ini Asbinari. Ya, Asbinari. Asbinari itu adalah arsitektur bincang daring. Ya. Nah, dalam kesempatan ini semoga para hadirin dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Amin. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, pada acara sambutan ini akan dibahas tema simbolisme Soekarno dalam desain arsitektur. Ya. Saya akan berterima kasih kepada pembicara 1 ya. Ini kalau saya lihat di iklannya, pembicara 1 adalah Dr. Insinyur Yuke Ardianti yang akan menyampaikan paparan materi. Ya, ini paparan materi beliau ini sangat penting untuk jurusan arsitektur. Ya. Beliau ini sempat menulis di dalam buku maupun di dalam tesisnya ada 5 pokok statement yang ditulis Bu Yuke mengenai pikiran-pikiran Bung Karno. Ya. Yang pertama yaitu mengenai pemetaan budaya multikultur Soekarno. Ya. Kemudian mengkonstruksikan karya arsitektural Soekarno. Nah, ini penting ini. Kemudian mengungkapkan makna yang terkandung dalam budaya arsitektural dan non-arsitektural seperti simbol Padma, kemudian ada busana ya, jadi busana juga disinggung serta teks pidato Bung Karno. Ya. Kemudian yang keempat melakukan kajian etik dan estetika terhadap karya-karya arsitektur Soekarno. Nah ini nanti yang barangkali dalam waktu yang singkat ini saya sangat berharap terungkap ini. Kemudian menyimpulkan mentalitas yang terkandung dalam alam pikiran Soekarno. Nah ini juga, ini harusnya kolaborasi dengan, kami punya dosen-dosen ABK, ya, ini kalau bisa kolaborasi, ini kita tangkap nih konsep-konsep ini untuk keperluan prodi arsitektur. Ya. Nah kemudian terima kasih juga kepada pembicara kedua, yaitu Bapak Dr. Kandidat Sunarto Sardiatmaja, MBA, MM. Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Senat UBK. Profil beliau adalah mantan Rektor UBK. Jadi Rektor UBK yang terlama adalah Bapak Sunarto. Kemudian beliau juga merupakan aktivis di Ormas Jakarta. Ya. Beliau alumni UI, ya.
aktivitas beliau itu pada masa Orde Lama itu sudah aktif ya. Kemudian Orde Baru aktif, bahkan beliau menjabat di pemerintahan. Kemudian Orde Reformasi sebagai Rektor UBK. Ya, jadi cukup lengkap. Jadi nanti yang dibahas oleh Bu Yuka ini tentu Pak Sunarto dia mengalami karena beliau ada di 3 zaman. Kemudian beliau juga membina pesantren. Nah ini juga cukup banyak aktivitas beliau. Dan selalu aktif mengingatkan kaum muda akan ajaran Bung Karno. Nah ini penting ya. Sehingga ini nanti yang ingin kami teladani, kemudian kami implementasikan di prodi arsitektur, harapan saya gitu. Nah kemudian ini yang terakhir, materi Arsbinari 3 ini penting karena terkait dengan visi misi Fakultas Teknik, khususnya prodi arsitektur, ya, di mana visi misinya adalah salah satunya menghasilkan lulusan sarjana arsitektur yang berkompeten dalam desain arsitektur Nusantara dan menghargai nilai-nilai Pancasila. Ini penting ya. Nah ini Bu Yuka barangkali di dalam buku maupun tesis di S3-nya ini tentu mengungkap hal ini ya. Semoga ini nanti bermanfaat gitu. Nah, Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini saya berharap agar diskusi Arsbinari 3 ini dapat menambahkan wawasan prodi arsitektur UBK dalam menghasilkan lulusan yang berkompetensi dalam hal desain arsitektur Nusantara dan yang berkelanjutan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ini nanti lebih detail akan dijelaskan oleh Ibu Kaprodi ya. Ibu Kaprodi ini tentu paham sekali. Wah, semoga belakangnya bagus amat Pak Harjono. Ya, semoga Allah SWT meridhoi langkah kita semua. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan atas sambutannya yang luar biasa. Untuk agenda selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada yang terhormat Bu Dwi Ariyanti untuk Prodi Arsitektur untuk memberikan sambutannya. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ali. Iya. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa mengundang pakar-pakar kita untuk apa namanya berdiskusi bersama. Karena tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Dekan, kita mempunyai visi misi yang Nusantara yang juga tidak bisa lepas dari konsep-konsep dari karya-karya Bung Karno. Mungkin perlu perkenalan dulu ya. Saya adalah Dwi Ariyanti, Kaprodi dari Arsitektur UBK. Kita sudah menyelenggarakan 3, sebetulnya ini berseri. Jadi kita ingin sampai nanti ujung-ujungnya adalah kita bisa menggabungkan antara arsitektur Nusantara dengan karya-karya Bung Karno. Jadi banyak gagasan-gagasan yang nanti insya Allah akan terus berlanjut dari hasil-hasil Arsbinar ini. Mudah-mudahan tetap didukung oleh bapak-bapak sekalian, terutama para pakar-pakar, dan juga jangan bosan-bosan nih untuk jangan kapok kalau nanti kita hubungi lagi untuk keberlanjutannya. Untuk menyingkat waktu, mungkin saya perlu ucapkan terima kasih juga untuk panitia yang sudah lumayan beberapa minggu ini kita sudah membicarakan soal Arsbinar ini. Terima kasih Pak Dar, Pak Ali, Pak ST, juga yang lainnya, kawan-kawan di arsitektur yang telah mendukung dari acara ini.
dan juga dari rektorat yang juga sudah memfasilitasi untuk bisa terselenggaranya seminar atau Arsbinar sampai dengan Arsbinar 3 ini. Kemudian juga terima kasih kepada rekan-rekan di 8 PTS. Terima kasih semangatnya, mudah-mudahan juga kita bisa terus berkolaborasi bersama. Mungkin kita sama-sama nanti bisa mengisi nanti di materi yang akan datang. Ya, kemudian juga terima kasih pada dosen-dosen, kepada mahasiswa, kepada alumni yang sudah datang, dan terutama juga ini narasumber yang luar biasa yang waktunya cukup padat. Masih ada waktu untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu dosen, 55 dari sipil, kemudian mahasiswa-mahasiswa semua. Saya rasa itu yang dari saya untuk menyingkat waktu. Terima kasih, salam sehat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi Ariyanti. Kita beranjak pada sesi selanjutnya, kita masuk pada sesi inti, sesi pemaparan dari para narasumber, sebagaimana yang telah kami publikasikan. Narasumber yang sudah hadir pada Arsbinar 3 ini, seperti juga telah disampaikan oleh Pak Dekan. Yang pertama ini adalah Bu Yuke, saya coba tampilkan karena Pak Dekan juga sudah cerita banyak begitu soal profil narasumber kita yang pertama. Kalau saya sendiri mengagumi Bu Yuke, saya pribadi mengagumi karena banyak membaca tulisan-tulisannya dan buku-buku Bu Yuke begitu ya. Sini bisa dibaca. Bu Yuke Ardiyati lahir di Semarang 1963, pengajar di Universitas Pancasila dan Arsitektur Profesional di Ikatan Arsitektur Indonesia. Menyelesaikan studi sarjana arsitektur di UNS 1988, magister di ITB 2001, lalu doktor ilmu sejarah 2005 dan doktor ilmu arsitektur 2013. Jadi 2 doktor ya Bu ya di Universitas Indonesia. Jadi lalu kedua disertasinya diterbit sebagai setangkup pustaka bertajuk Bung Karno Sang Arsitek, kajian artistik, karya arsitektur, tata ruang kota, interior, kriya, simbol, mode busana, dan teks pidato 1926-1965. 2005 ini yang tadi disampaikan Pak Dekan juga ya, dan Bung Karno dalam Panggung Indonesia 2013. Lalu penulis buku, makalah dan artikel jurnal internasional, buku tahun terakhir ya, buku Bu Yuke pada tahun terakhir ini adalah 3 relief 3 perupa ya, lalu narasi keindonesiaan di ruang VIPX Bandara Kemayoran Jakarta 2019. Lalu De Cholomadoe ya benar ya, adaptif Reused Bangunan Cagar Budaya 2018. Grounded Theory untuk Arsitektur, Seni, dan Desain 2018. Lalu Studio Living pada Rumah Kaki 1000 di Papua Barat 2017. Beliau dapat dihubungi di seluler 0811800075. Lalu dengan surel Yuke Ardiyati, yuke_ardiyati@yahoo.com dan yukeardiyati@gmail.com. Itu bisa dilihat profil narasumber yang juga saya baca tadi. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Bu Yuke untuk mengisi materinya. Silakan Bu, silakan Bu Yuke. Terima kasih Pak Moderator. Siap. Saya boleh dibantu nanti dengan tayangan saya ya nanti. Siap. Baik, saya mungkin mau bicara sedikit dulu tentang apa yang ingin saya sampaikan di sini. Tadi Pak Dekan sudah menyampaikan ada sekian temuan yang barangkali
pernah saya tuliskan dalam buku. Dalam perjalanannya, saya ingin menyampaikan lagi hal yang lain. Kebetulan kan, yang pertama tadi kan diambil dari buku yang pertama. Nah, ini saya mau ambil dari buku yang kedua, mungkin akan bisa menjadi gagasan yang sedikit berbeda, meskipun akarnya hampir sama, karena Bung Karno juga. Nah, ini saya ingin memperkenalkan sebuah teori tentang arsitektur, namanya arsitektur panggung, tapi bukan panggung dalam pengertian rumah panggung. Saya bisa sampaikan bahwa Bung Karno dan panggung Indonesia ini menjadi satu ruh yang sekarang ini tinggalannya masih kita bisa lihat di Jakarta. Boleh langsung di-share saja, biar nanti pemirsa bisa ikut dalam bahasan. Iya, baik. Ayo kita rumuskan bareng. Apa sih panggung Indonesia itu? Dan apa sih gagasan keindonesiaan Soekarnoistik atau Soekarno banget? Yang kita maksud adalah seperti apa sih sebenarnya Bung Karno menarasikan arsitektur di dalam bentuk-bentuk yang berwujud dalam gagasannya. Baik, terus. Nah, kalau kita mau lihat skema, agak naik sedikit boleh? Sedikit lagi. Ini ada lokasi arsitektur mercusuar di tahun 60-an. Mulai dari koridor Kebayoran Baru sampai ke Tamrin. Yang dibuat pertama kali itu sebenarnya, kalau dalam tata kota ya, itu Jakarta City Planning. Tapi sebenarnya lebih duluan atau mendahului itu, Bung Karno itu sudah menggagas tentang Tugu Nasional. Jadi Tugu Nasional itu tahun 56 sudah ada sayembara. Berarti kan sudah kepikir. Tapi di tahun 58-an, Gelora Bung Karno juga dibuat. Jadi mana yang dulu ini? Itu berproses. Tapi intinya saya mau bicara dulu bahwa Monas sudah digagas lebih dulu dan memperoleh tempat yang paling mulia yang berada di tengah kota Jakarta. Nah, ada satu konsep tentang radian aksis atau pancaran Nawasange yang saya lihat ya. Ada pancaran, jadi pancaran sinar itu. Jadi pusatnya dari Tugu Nasional. Dan sekarang ternyata masih lestari karena RT RW Jakarta juga mengambil semangat dari itu. Jadi titik nolnya adalah Tugu Nasional. Lanjut. Nah, himpunan karya arsitektur yang disebut mercusuar tadi memang dikritisi di zamannya. Disebut sebagai, wah itu arsitektur buat gagah-gagahan, arsitektur yang untuk mercusuar. Namun Bung Karno mengabaikan itu. Beliau tetap berjalan seperti yang inginkan. Jadi Jakarta City Planning itu sebenarnya menata ibu kota Jakarta menjadi kota yang diakui dunia. Dan 10 bangunan ini hanya bagian dari representasi itu. Nanti yang kita bahas hari ini adalah 3 dan 6. Silakan lagi. Lanjut, Pak. Sebenarnya apa? Berhenti yang sebelumnya. Sebenarnya apa yang terjadi dalam arsitektur panggung tadi? Yang saya maksudkan di sini adalah di dalam arsitektur itu ada teori-teori yang memasukkan unsur drama. Jadi ada unsur keterkejutan atau dramaturgis yang belakang ini kita terima dari Bernard Sumi misalnya. Dia bikin sekuen-sekuen yang mengagetkan dalam kota sehingga penduduk kota tuh merasa happy, terenyak, udah terkenang begitu. Nah, konsep itu oleh filsuf Derrida disebutkan sebagai sekuen drama.
Jadi ada beberapa serial yang harus dilewati atau beberapa teori yang harus ditampilkan. Tapi sebenarnya Bung Karno kita sudah melakukan itu jauh hari sebelumnya. Di tahun 60-an beliau sudah membuat itu. Jadi sebagai bandingannya adalah di kejadulannya Indonesia sudah menggunakan arsitektur drama tadi. Nah, pemahaman menjadi karya arsitektur drama ini merefleksi lagi, apa sih yang mendorong beliau bisa melakukan seperti itu? Tentu saja ada korelasi dengan kemampuan orasi beliau dan beberapa tinggalan beliau yang ada di beberapa tempat di pembuangannya. Lanjut. Selama pembuangan ND dan Bengkulu, sebagai orang tahanan kan dilarang berorasi. Perlulah katarsis itu. Bagaimana menuangkan gagasan itu tanpa suara orasi. Nah, ditampilkan dalam bentuk narasi-narasi tonil yang seperti satire-satire itu. Lanjut. Lanjut. Ada 12 serial tonil yang digelar bersama grup tonilnya di ND maupun di Bengkulu. Dan uniknya, setiap saat dilakukan pagelaran itu, ada selingan ronggeng. Istilahnya ronggeng. Tapi ini sebenarnya tari daerah. Dan tari daerah itu lama-kelamaan jadi tari berpasangan. Yang gedung pola, planetarium, dan akhirnya sampai Monas. Monas adalah impian yang pertama, tapi mungkin terwujudnya agak belakangan. Lanjut. Lanjut, boleh? Nah, ini Gelora Bung Karno dilihat dari Jembatan Semanggi. Gelora Bung Karno. Ya, Gelora Bung Karno dilihat dari Jembatan Semanggi, bagaimana Jembatan Semanggi menjadi seperti balkon untuk melihat Jakarta pada masa itu. Lanjut. Ini kok jadi jelek sekarang? Dari Gelora Bung Karno hingga Tugu Nasional. Jadi ini ada gambar dokumentasi lama yang menunjukkan bagaimana Gelora Bung Karno itu menjadi magnet bagi para pencinta Bung Karno untuk mendengarkan pidato-pidato beliau. Nggak ada ya? Nggak ada. Habis tadi kan dia ke sini udah. Nanti dicariin lagi lah. Nah, boleh lanjut? Silakan. Gambarnya belum berubah. Iya. Nah, itu tadi kan terlihat banyak sekali pengunjung ya yang nah, ketika kekinian sudah dikonservasi, ditaburi oleh warna-warna yang sehingga menjadi pantaran baru di Asia yang diinginkan oleh Presiden Jokowi saat ini untuk Gelora Bung Karno menjelang Asian Games, dia memancar kembali. Jadi sesuatu yang sudah cukup lama mungkin tidak terlalu dapat muncul ya, ini dimunculkan kembali dalam bentuk-bentuk baru. Lagi, lanjut. Nah, ini ada karya mural, ini karya Pak Sabto Doyo kalau nggak salah, itu ada di ruang VIP di gedung sebelah dalam dari Gelora Bung Karno. Coba kita lihat, itu kan bentuknya bentuk tarian, bentuk
gambaran-gambaran wayang yang distilir, bentuk gerak, bentuk sesuatu yang kepahlawanan gitu, yang ditampil di dalam ruang VIP. Lanjut. Ini juga demikian dalam bentuk mozaik keramik. Jadi beberapa tayangan superhero dari perempuan yang menjadi kebanggaan ditampilkan di sini sebagai simbol. Lanjut. Nah, ada arsitektur drama lainnya? Ada. Ini di Hotel Indonesia. Jadi ada relief perempuan modern dalam manusia, karyanya Pak Surono. Ini karya Pak Surono. Kemudian lanjut, boleh? Ini karya Pak Surono, saya salah memberikan teks. Nah, di dalam juga ada karya mural yang mengandung tari-tarian. Ini ada di atas dinding yang tinggi gitu, di ruang di balik kubah Hotel Indonesia. Lanjut. Kemudian kita menuju Tugu Nasional. Gambar ini saya peroleh ketika saya menuju ke Surabaya di saat Gunung Merapi sedang ada muntahan lahar sehingga abu dan wedus gembel atau istilahnya awan beraraknya itu menutup jalan sehingga pesawat itu tiba-tiba dari arah Cengkareng mutar balik. Dan saya bisa melihat ini. Dan itu tidak mungkin terjadi sekarang, karena tidak pernah ada pesawat melewati Jakarta, melewati di atas Monas. Ini saya lihat. Dari sini kita bisa lihat betapa Monas itu mengambil space yang sangat besar di Jakarta, dan demikian hijaunya menjadi suatu ruang terbuka, yang menjadi satu kemenarikan dari satu kawasan itu. Jadi Bung Karno sudah bisa membayangkan bahwa itu yang akan dikonserv. Itu yang akan menjadi yang utama untuk ibu kota kita. Lanjut. Sekarang saya mau menceritakan, ketika kita mau ke Monas, kita masuk terowongan ini. Kita turun dari atas, masuk. Jalan sekitar 150 meter kalau nggak salah. Sempit, gelap, agak gelap. Kita berjalan ke sana. Lanjut. Kemudian tiba-tiba begitu kita keluar dari terowongan itu, kita melihat sesuatu yang sangat besar. Dan semua orang antri untuk bisa masuk ke Tugu Nasional. Ini menunjukkan bahwa ada efek drama tadi. Dari masuk lorong, terus begitu keluar kita kaget. Jadi ada efek kejut. Keterkejutan dalam arsitektur itu ada. Jadi konsep itu dalam arsitektur dimungkinkan. Nah, ketika orang-orang sedang mengantri ini kita bandingkan dengan skala, kita bisa melihat skala manusianya ada berapa kali dibanding cawan dari Tugu Nasional itu sendiri. Ini baru cawannya ya, jadi baru dasarnya. Mas, boleh teksnya nggak digeser, itu yang perintahnya tadi. Yang chattingnya nggak, terus lanjut. Terus, berhenti. Nah, di basement kita bisa lihat diorama. Di sini ada Museum Kebangsaan Nasional. Jadi di sini ditayangkan kelampuan Indonesia dan masa-masa perjuangan Indonesia dalam bentuk miniatur. Ada sekitar 48 plus 3. Lanjut. Kemudian kita berada nanti menuju ke ruang kemerdekaan. Di situ kita diberi pemandangan pusaka-pusaka keindonesiaan yang saya sebut sebagai regalia, termasuk naskah proklamasi, peta kepulauan Indonesia,
burung Garuda Pancasila, salinan teks proklamasi, dan rekaman suara Bung Karno yang membacakan teks Pancasila, teks proklamasi. Lanjut. Nah, kita akan berhadapan pada sebuah pintu. Yang kiri saat pintunya tertutup, dan yang kedua adalah pintu yang sedang terbuka. Memang tidak setiap saat dibuka pintu ini. Jadi ada jam-jam tertentu yang dioperasikan. Ketika tertutup, kita bisa lihat ada bentuk-bentuk relief seperti gapura keraton mungkin ya. Itu kita lihat ada bunga Wijaya Kusuma atau semacam bunga-bunga kedewataan gitu. Yang kita lihat dalam bentuk rumit, namun ada unsur-unsur yang estetik di situ. Jadi menerus ininya, lingkarannya, menerus bentuk sulur-sulurnya. Kemudian ketika dibuka, kita melihat seperti kalamakara, tapi ada wujud Padma di situ. Jadi di atas sentring itu, di asnya itu, ada bentuk Padma. Nah, ketika pelan-pelan, itu nanti akan muncul satu lagu yang mana ada lingkaran yang emas itu, yang di depannya pengunjung itu nanti naik ke atas. Pelan-pelan naik ke atas, sampai akhirnya lagu Padamu Negeri itu selesai, lalu kita masuk. Kita ganti slide-nya. Slide-nya diganti. Nah, kita lihat ini. Ini seperti mulut kalamakara, tapi di dalamnya ada satu vitrin kecil yang disebutkan di situ ada teks proklamasi. Tapi kita sebagai awam pun akan bisa mengkritisi. Kok wujudnya kecil, tapi teksnya tegak, teks proklamasi itu, kemudian sepertinya tidak disiapkan dengan baik. Cuman pada saat itu kita mungkin nggak sempat akan memperhatikan ini karena keburu ada suara Bung Karno membacakan teks proklamasi. Tapi membacanya begini. Tidak seperti kalau kita dengar yang disajikan dalam pidato-pidatonya. Biasanya kan kalau Bung Karno pidato itu kan menggelegar. Di sini tidak. Di sini Bung Karno menyebutkan proklamasi. Jadi seperti membaca puisi, pelan, 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 hanya 2 bait. Sehingga kita pun yang selalu mendengar ikut larut dalamnya. Dan ini suara ini adalah energi yang abadi. Dengan kata lain, memang Bung Karno sendiri yang menginginkan pada saat tayangan itu ada, suaranya masuk. Dan itu memang sengaja direkam di RRI. Menurut penuturan dari sejarawan yang ikut membangun Tugu Nasional ini. Nah, kotak ini nanti akan saya ceritakan bahwa itu sebenarnya bukan kotaknya dia. Itu saya temukan dalam divisi lain, itu tempat bendera pusaka. Lanjut. Nah, pembacaan teks proklamasi ini ternyata puncak dari pertunjukan itu. Gerbang Kalamakara tadi menjadi gaung yang abadi bagi suara Bung Karno yang bagaikan membaca puisi. Ketika puisi hanya 2 bait tadi, bahkan semua orang akhirnya hafal, artinya apa? Bung Karno mengharapkan semua orang ikut hafal teks proklamasi kita. Dengan kata lain, kalau orang menirukan proklamasi, artinya apa? Artinya mengakui kita memang merdeka. Jadi ini ada strategi terselubung dari Bung Karno. Seperti misalnya kita baca syahadat, dengan kata lain kita masuk Muslim misalnya. Ini dengan kata lain mengakui negara Indonesia sedang melakukan perubahan dari terjajah menjadi terbebaskan. Lanjut. Kita lihat lagi di Tugu Lidah Api. Kebetulan
ini bukan untuk ditiru, tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa ada kesempatan, ada kemewahan yang saya peroleh. Saya bisa mencapai sana beberapa kali. Dan ternyata di celah-celah itu ada sirip-sirip gitu, ternyata itu NACO, dan di baliknya ada ruang lift. Betapa pada saat itu ada satu kontroversi bahwa sebenarnya lidah api itu tidak diinginkan oleh publik. Tapi Bung Karno ngotot, harus ada lidah api. Ternyata Bung Karno punya maksud tersendiri untuk membungkus itu penthouse atau rumah lift tadi. Coba bayangkan kalau tidak. Yang kita lihat di Jakarta gimana? Kotak-kotak banyak sekali berserabut, kabel-kabel. Nah, kalau ini dibungkus dengan bagus, meskipun mungkin karena aus, mungkin ada kena air, tapi ini ide dasarnya bagus gitu. Ide dasarnya sudah perfect. Lanjut. Nah, sosok yang meliuk yang dibilang seperti penari, yang seperti api, seperti es krim, seperti apapun, itu bebas, orang bisa menafsir. Tapi bahwa Bung Karno ingin menghadiahkan Indonesia dengan konsep Dian tak kunjung padam adalah sisi yang lainnya. Jadi Bung Karno ingin itu sebagai lambang kedinamisan bangsa yang modern. Lanjut. Nah, ini yang agak next sedikit. Ini adalah sekuen arsitektur drama yang terjadi di Tugu Nasional. Jadi ketika mulai dari prolog tadi, orang naik dari depan patung Diponegoro, turun ke bawah, menuju lorong, melihat kegelapan, nunggu transisi, kemudian diorama, kemudian transisi lagi menuju ke ruang hening. Setelah ruang hening menghayati bahwa keindonesiaan kita adalah mutlak karena kita merdeka, dan kita melihat bagaimana ibu kota negara kita. Di atas atap itu tadi, di atas puncak Monas tadi, kita bisa melihat ibu kota yang waktu itu sangat indahnya, karena tidak ada yang seindah itu selain Jakarta di saat itu. Kemudian kita naik, turun, dan kita melakukan kontemplasi. Jadi ini seperti kita melihat sebuah drama, tapi dalam bentuk arsitektur. Lanjut. Nah, dengan kata lain, Tugu Nasional tadi memang sentral yang sudah diciptakan Bung Karno untuk menggaungkan tentang Indonesia atau lambang dari Indonesia dengan bentuk tugu yang sakral, tapi ditampilkan dalam konsep dramaturgis. Kira-kira demikian penalaran yang ingin saya sampaikan. Baik. Terima kasih. Boleh di stop. Ya, terima kasih. Ya, jadi ini ya menarik sekali ya, Bu ya. Saya yakin para peserta ini sampai ini terkaget-kaget nih, banyak hal yang juga baru dilihat ya, termasuk sampai di atas Monas itu, Bu. Luar biasa. Dengan perjuangan itu. Berapa orang Bu di atas tuh? Pertama kali dengan beberapa. Tapi sampai akhirnya Ibu Kepala Museum bilang, waduh, kalau nggak ada kesempatan ngasih izin Mbak Yuga, nggak bisa naik saya, dia bilang. Luar biasa tuh. Kita jadi pingin juga tuh. Nah, boleh nanti kalau mau ke sana bisa bersurat, asal jangan di hari Senin akhir, iya. Karena sedang diservis. Siap. Baik, terima kasih Bu. Oke, mungkin kita lanjut ke Pak Sunarto ya, biar sekalian baru nanti sesi tanya jawabnya. Ya, Pak Sunarto silakan, boleh dihidupin ini. Ya, siap. Silakan, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan cintai, pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan rahmat-Nya pada siang menjelang sore hari ini kita menyelenggarakan satu diskusi arsitektur yang diselenggarakan oleh program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Bung Karno. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan selamat dan apresiasi yang tinggi atas kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, saya menyimak dengan sangat apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Yuke. Ternyata semua menyangkut satu perjalanan dan sejarah arsitektur, baik secara teori maupun yang terkait dengan Bung Karno. Saya ucapkan selamat Bu Dr. Yuke. Tentu saya mungkin akan menyampaikan satu sub tema yang akan kami sampaikan, yaitu ekspresi ide pembangunan semesta yang terkait dengan desain arsitektur, mungkin secara garis besar saja. Hanya saya ingin mengajak pada Bapak sekalian bahwa tadi Bu Yuke menyinggung masalah panggung Indonesia, panggung Soekarno, ya, Bung Karno dan panggung Indonesia. Saya sangat apresiasi kepada almarhum Bapak Subadyo Sosro Satomo. Sekitar tahun 94-an, beliau menulis satu buku berjudul Soekarno Indonesia, Indonesia Soekarno. Perlu diketahui bahwa Bapak Subadyo Sosro Satomo adalah tokoh pejuang bangsa ini yang memang ada perbedaan, sedikit perbedaan visi ideologi dengan Bung Karno. Tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa ini satu hal yang perlu kita teladani. Jadi para pendiri bangsa ini memang benar-benar hanya tertuju kepada Indonesia, tertuju kepada kebenaran sejarah. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan sebelum saya hal-hal yang nanti ingin kami tayangkan. Mohon bantuan Pak Abdullah Ali. Oh, mungkin Pak Edin ya yang megang ininya. Oh, belum. Sudah. Di Pak Edin kayaknya Bu ya? Sudah kedengaran Pak. Itu emang agak putus-putus ya? Enggak, maksudnya tayangannya di Pak Edin apa Bu? Oh, kan sudah dikirim Pak? Belum Bu. Di Pak Edin kayaknya. Boleh kirim ke Pak Edin. Oh, baik. Kalau sambil menunggu, ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa perlu kita ketahui Bung Karno dengan Bung Hatta setelah memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, kemudian tanggal 18 Agustus sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Bung Karno terpilih sebagai presiden
dan Pak Hatta sebagai Wakil Presiden. Dalam perkembangan 2 bulan kemudian telah terjadi satu pergeseran sistem pemerintahan, di mana sistem pemerintahan kita adalah parlementer. Di dalam parlementer, maka Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara. Bapak Ibu sekalian, sebagai kepala negara tentu tidak memegang tampuk pemerintahan. Nah, namun demikian saya kira memperkuat dari Bu Yuke, Bung Karno sebagai kepala negara tetap ingin membangun bangsa ini. Jadi melalui satu konsep-konsep. Maka waktu itu periode 45 sampai dengan 59 dikenal dengan adanya konsepsi Soekarno. Intinya adalah Bung Karno ingin mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pedoman bangsa dan negara ini. Dan alhamdulillah tanggal 5 Juli 1959 Bung Karno mengeluarkan dekret yang terkenal dengan Dekret 5 Juli 59. Di situ Undang-Undang Dasar 45 kembali berlaku lagi. Dan dengan demikian maka Bung Karno tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga berperan memegang fungsi sebagai kepala pemerintahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sinilah saya ingin mulai Bung Karno dengan karya-karyanya. Nah, mohon mungkin saya ingin membacakan saja bahwa ekspresi ide-ide yang melekat dari jiwa Bung Karno di dalam desain arsitektur mengandung 5 unsur. Ini mohon naik, lanjut, ada 5 unsur ya. Yang pertama adalah nation character, mohon kembali ke ini. Nation character. Yang kedua persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa besar. Ya, sini dulu. Membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa besar. Kemudian media pendidikan generasi penerus bangsa. Yang terakhir, bahwa ciri-ciri dari karya-karya Bung Karno dalam bentuk gedung-gedung itu adalah kokoh, kuat, gagah, dan indah. Baik, saya mulai. Nation Character Building. Di sini saya tampilkan satu gedung desain yang kokoh kuat. Sebetulnya tadi adalah tolong jangan tolong kembali lagi, yaitu yang disinggung oleh Ibu Yuke, gedung pola. Nah, tadi saya menyinggung masalah semesta. Jadi semesta. Nah, di gedung pola inilah yang sekarang menjadi gedung perintis kemerdekaan. Itu tahun 60-an sudah ada. Saya waktu itu masih SD datang ke sana. Jadi orang-orang dari luar Jakarta, waktu itu saya masih SD, diajak ke sana. Nah, gedung pola itulah yang sebetulnya merupakan wujud penampilan apa-apa yang akan dibangun oleh Bung Karno, yaitu dalam pembangunan semesta berencana. Jadi Bung Karno memakai istilah pembangunan semesta berencana 8 tahun. Di sini
semua masyarakat akan bisa melihat apa yang akan dipersiapkan, apa yang akan dibangun, dan seterusnya. Ini. Jadi itu. Kemudian ada gambar, ini memang kokoh, kuat, gagah, indah. Nah, juga kami tampilkan gedung MPR DPR. Ini sejarah almarhum Pak Insinyur Sutami yang kalau enggak ini diminta oleh Bung Karno untuk mendesain, dan ini ada sayap. Sebetulnya ini menurut informasi, menurut ini adalah sayap Garuda. Jadi ada makna yang terkandung di dalam gedung MPR DPR ini. Kemudian juga kami tampilkan Gedung Sarinah. Gedung Sarinah mengandung makna bahwa nama Sarinah adalah yang selalu mendampingi Bung Karno masa kecil, sehingga beliau dengan jangan sekali-sekali melupakan sejarah, mengabadikan nama Sarinah itu dengan mall waktu itu. Kalau waktu sekarang mungkin mall, tapi di situ adalah satu gedung untuk penjualan barang-barang Sarinah. Di situ kelihatan sangat kokoh, dan alhamdulillah sampai sekarang Sarinah bertahan di tengah ibu kota. Di lantai 8. Ya. Lanjut. Kemudian saya kira juga perlu kita ketahui perjalanan perjuangan lanjut ini. Nah, perjuangan beliau di Bengkulu. Mohon kembali ke sebelum. Nah, tolong di sini dulu. Maju satu. Jadi selama di Bengkulu, beliau membuat gambar, yaitu Masjid Jami. Masjid Jami ini sangat dicintai dan sangat dihargai dan dipertahankan oleh masyarakat Bengkulu, karena sebetulnya waktu membangun dulu itu di pinggir jalan besar. Tapi dalam perjalanan perkembangan kota Bengkulu, jalan itu dibuat boulevard, jalan yang dua arah dengan ini. Nah, ternyata masjid itu di tengah jalan akhirnya, dan masyarakat Bengkulu tetap tidak boleh untuk dipindah, dan akhirnya boulevardnya itu dibelokkan. Nah, ini arsitek beliau adalah tetap kelihatan yang kokoh, tapi indah. Kemudian di sini begitu masuk istana, Bung Karno membangun satu masjid kecil, yaitu Masjid Baitur Rahim. Di sini juga polanya kelihatan kokoh, walaupun mungil, kokoh, indah. Dan terakhir tentu Masjid Istiqlal beliau bangun. Ini ada makna yang saya kira kita perlu kagum kepada ide pemikiran Bung Karno. Membangun Masjid Istiqlal, Istiqlal dalam arti adalah kemerdekaan. Kemerdekaan. Dan bersebelahan dengan katedral. Bersebelahan dengan katedral. Ini maksudnya wujud persatuan dan kesatuan di Indonesia ini. Kemudian Bung Karno bagaimana berpikir jangka panjang. Tahun 60
Bung Karno sudah membangun jembatan Semanggi. Itu gambar yang kanan. Bayangkan tahun 60 membangun jembatan Semanggi untuk menembus ke Cawang, Cililitan, Grogol, terus Priok, dan Pluit. Ini adalah pemikiran jangka panjang Bung Karno. Dan alhamdulillah bahwa Semanggi bisa bertahan sampai sekarang. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itulah kira-kira yang bisa sampaikan dari hal sisi arsitek. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri saya, karena ini dalam rangka bulan Bung Karno. Di bulan Juni ini ada 3 event yang oleh Bung Karno. Itu pertama tanggal 1 Juni lahirnya Pancasila, tanggal 6 ya. Halo? Ya Pak. Lanjut Pak. Lanjut? Ya. Bisa lanjut baik, jadi? Ya. Tanggal 6 adalah lahirnya beliau, tanggal 20 adalah wafatnya beliau. Saya ingin mengajak lagi kepada generasi penerus tentang Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Menjelang dibacanya teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, sekitar jam 7 pagi, Bung Karno menanyakan ke Ibu Fatmawati, apakah Bung Hatta sudah hadir? Bu Fatmawati menjawab, belum. Kemudian Bung Karno minta supaya menjemput untuk mendampingi membaca teks proklamasi. Di sini mengandung makna bagaimana memang dari awal perjuangan kedekatan Bung Karno dengan Bung Hatta. Kemudian pada saat gonjang-ganjing mengenai Pancasila, Bung Hatta menyampaikan kepada wartawan senior Solihin Salam, jika ditanya apa jasa paling besar dari Bung Karno untuk bangsa dan negara Indonesia, Bung Hatta menjawab, jawabnya adalah Pancasila. Nah, inilah mudah-mudahan kita sebagai generasi ini, bahwa Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi bangsa dan negara, sebagai pegangan hidup dan kehidupan sehari-hari kita memang wajib untuk bisa melaksanakan. Bapak Ibu sekalian, sampai kepada kesimpulan. Kesimpulan saya adalah rancang bangun yang dikendaki Bung Karno didasari oleh pendekatan alam semesta, sehingga menghasilkan karya arsitektur yang komprehensif, holistik, nasionalistik, patriotik, yang telah meresap dan berurat berakar dalam jiwa Bung Karno dan berdasar kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini saya tampilkan ada gambar Bima dan Gatotkaca. Itu adalah idola dari Bung Karno. 2 Bima dan Gatotkaca saya tampilkan. Jadi mudah-mudahan ini yang singkat ini, mohon maaf kalau kurang ini, nanti bisa kita adakan tanya jawab. Demikian saya kira. Baik, semoga terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih. Ini hampir sudah
bisa arsitek juga nih Pak Narto. Perspektifnya arsitek tajam juga nih Pak. Amin. Luar biasa ya. Semoga ini semakin menghangatkan forum Ars Binar 3 ini ya. Saya lihat belum ada pertanyaan yang ditulis di sini. Kalaupun ada yang sudah ingin bertanya dari tadi, dari sesi pertama sampai kedua ini, narsum pertama dan kedua ini bisa langsung ditulis juga, atau ini karena sambil menunggu yang menulis, saya baca dulu dari Bu Halimah ya, benar ya. Jadi Bu Halimah menulis bahwa banyak peninggalan berupa bangunan bercirikan Indonesia bisa diidentifikasikan dengan Soekarno. Bangsa Indonesia bangga, namun dengan perkembangan teknologi, bangunan pun sudah berkembang jauh. Apakah ada batasannya demi tetap mencirikan arsitektur Indonesia dengan identifikasinya masih dapat dilihat dan terikat dengan sejarah arsitektur Indonesia yang Soekarnoisme? Ini saya pikir mungkin ke kedua-dua narasumber kali ya, karena tidak spesifik menulis untuk Bu Yuke atau Pak Narto nih. Jadi mungkin Bu Yuke dulu deh menanggapi Bu Halimah sambil menunggu pertanyaan lain dari peserta. Silakan Bu Yuke. Masih di mute kayaknya sebentar. Pak Edwin bisa unmute Bu Yuke. Oke, silakan Bu. Terima kasih tentang pertanyaan yang disampaikan. Ya. Jadi karya arsitektur di masa Bung Karno yang sudah sedikit banyak mungkin tidak terpelihara, mungkin bertambah atau rusak, itu memang sangat disayangkan. Hanya memang pada saat-saat tahun setelah Bung Karno tiada itu, kita belum memiliki payung hukum. Jadi Undang-Undang Cagar Budaya itu baru kita miliki tahun 1992, dan disempurnakan di 2010. Akan tetapi hampir seluruh tinggalan Bung Karno sudah dipastikan itu merupakan benda cagar budaya. Jadi terlindungi secara hukum. Nah, akan tetapi, untuk beberapa bangunan yang sudah rusak tadi, bila memang tidak ada dokumen pendukungnya, generasi berikutnya mungkin sulit untuk mengembalikan. Seperti misalnya Gedung Proklamasi. Jadi ada beberapa kelompok yang menginginkan bangunan itu didirikan kembali. Ada beberapa kelompok yang tidak membolehkan karena tidak ada dokumen asli atau dokumen resmi, dan beberapa material sudah tidak ditemukan lagi, sehingga akan menjadi semacam tipuan sejarah kalau itu dikembalikan. Jadi memang dilematiknya ada di situ. Satu sisi kita ingin lestarikan, satu sisi ada batasan dari sisi undang-undang yang ada di kita, yang berlaku di Indonesia. Mungkin tidak demikian kalau misalnya di luar negeri. Ini kan setiap negara mempunyai legitimasi sendiri-sendiri. Barangkali memang sebaiknya kita bersama-sama untuk mendokumentasikannya dulu, sejauh mana kita memiliki sumber-sumber daya data yang bisa untuk kemudian menjadi pertimbangan ke depan. Kira-kira itu dari saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Pak Sunarto bisa ditanggapi pertanyaan Bu Halimah, Pak. Baik. Terima kasih Pak Moderator, Bu Yuke, yang saya hormati. Ya, saya mengharapkan pemerintah untuk benar-benar benda-benda maupun peninggalan-peninggalan bangunan dan cagar budaya yang mengandung sejarah ini harus dilestarikan. Karena apa? Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Dan memang
juga Bung Karno mengatakan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Saya kira kita harus mau kembali untuk apa ya istilahnya, katakanlah memang HI misalnya sudah terrenovasi, ya saya kira itu tidak perlu kita perdebatkan lagi. Namun HI itu saya kira memang benda yang tadi Bu Yoga sudah, bahwa di Jalan Sudirman itulah panggung Indonesia, kan begitu ya. Karena di situ dulu Bung Karno menegaskan harus yang menangani itu adalah harus orang Indonesia. Jadi sarjana-sarjana Indonesia yang membangun, ada Wisma Nusantara, Sarina, HI dan sebagainya, itu semuanya dikerjakan oleh tenaga-tenaga ahli Indonesia. Jadi saya kira kita harus mulai untuk mengamankan dan menyelamatkan budaya-budaya, cagar-cagar budaya bangsa Indonesia ini, para tokoh-tokoh dan ya semua yang harus pantas untuk dihargai sebagai cagar budaya bangsa. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunarto. Bu Halimah tadi sudah puas ya dan nulis terima kasih, pertanyaannya sudah ditanggapi nih. Lalu ada pertanyaan kedua lagi dari Pak Rahmat Haryadi, Bapak Ibu narasumber. Untuk pemateri 1, apakah karya Soekarno memiliki keterkaitan atau pola tertentu? Maksudnya semacam simbol Garuda atau Pancasila. Lalu saya lanjut pertanyaan kedua ya, bisa pertanyaan ketiga dari Pak ST Trikarsiastoto bertanya untuk Bu Yuke. Yang pertama, bagaimana simbolisasi dari bentuk Monas dan proses eksekusinya? Lalu yang kedua, mengapa Bung Karno tidak menggunakan hasil desainnya Silaban? Dan yang ketiga, bagaimana keterkaitan antara Taman Monas dan Monas itu sendiri? Jadi ini dari dua penanya. Selanjutnya ini mungkin spesifik ke Bu Yuke nih. Silakan Bu Yuke. Baik, kalau mengenai bentuk Garuda apakah menjadi dasar dari desain, saya rasa tidak demikian. Karena dari beberapa gambar sideline maupun gambar tampak yang ada di bangunan yang terjejak, yang terekam, itu tidak menunjukkan bentuk-bentuk secara eksplisit seperti itu. Akan tetapi bisa jadi semangatnya adalah semangat Garuda. Jadi tadi Pak Narto udah bilang bahwa yang gagah, yang kuat, yang kokoh, itu mewakili konsep-konsep hero, kelaki-lakian. Jadi maskulin. Jadi memang saya harus berbesar hati bahwa yang dibela untuk bangunan itu adalah kelaki-lakian. Tapi Bung Karno juga menempatkan perempuan pada proporsi yang selayaknya. Jadi ketika simbolisme ingin dibicarakan, Bung Karno ini tidak seorang arsitek yang ingin bangunannya itu metafor persis. Jadi tidak patronik, jadi tidak persis seperti yang dimaksud, tapi dia kias lagi. Jadi dia simbolkan. Misalnya tadi ingin menyimpulkan sesuatu yang dinamis. Beliau bilang, saya ingin seperti lidah api, seperti api yang berkobar, itu dinamik menurut beliau. Jadi bukan dalam bentuk yang kaku seperti A atau seperti B, tapi sesuatu yang bergerak. Akhirnya ditemukan konsep lidah api. Nah, kalau dalam proses Tugu Nasional sendiri prosesnya, itu memang cukup unik. Karena prosesnya mengalami 2 kali masa sayembara. Yang pertama, Pak Silaban mengikuti proses itu sebagai yuri. Sebagai peserta. Beliau hanya memperoleh sayembara kedua. Hasilnya sayembara kedua. Tidak berhasil menjadi juara 1. Sehingga Bung Karno bilang,
karena tidak ada yang cukup memuaskan Bung Karno untuk kemudian dieksekusi sebagai desain tugu nasional, maka Bung Karno menginginkan ada sayembara lanjutan atau sayembara ulang. Ketika itu memang terjadi kontroversi dari sisi polemik dari dalam dirinya Pak Silaban ya. Saya baca di diary-nya. Jadi menurut Pak Silaban, sebaiknya seorang kepala negara itu mempercayakan sesuatu kepada arsitek, bukan mensayembarakan. Ini kan beda persepsi. Jadi kalau seorang penguasa itu mempercayakan, tapi kalau Bung Karno menyayembarakan, jadi beda ya. Jadi memberi kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun yang terbaik. Ketika tidak ditemukan angka 1 yang memuaskan beliau, karena beliau ketua Dewan Juri, ya sudah, selesai. Kemudian digelar lagi di tahun 60-an. Itu Bung Karno mengundang siapapun, dan pesertanya bisa terjadi bukan arsitek, boleh umum, dan kebanyakan juga seniman dari Jogja ikut. Ada beberapa koleksi dari Pak Silaban yang saya baca, karena beliau sebagai juri, jadi beliau membuat dokumentasi, itu banyak sekali ide-ide yang terjadi. Dan termasuk sayembara yang dulu digagas Pak Silaban itu bentuknya Garuda. Yang tadi ditanyakan tadi mungkin dikaitkan dengan sini. Jadi di desain Pak Silaban itu ada gambar Garuda. Tapi mungkin Garuda itu bagus kalau tampak depan saja. Jadi frontal bagus. Tapi begitu kita lihat dari sisi samping, dia akan berubah bentuk. Apalagi dari belakangnya. Dan itu kalau dalam skala yang besar, dalam skala kota, mungkin akan tidak terlalu ikonik. Karena bentuknya berubah-ubah. Nah, ketika ada sayembara kedua, itu ada 2 peserta dari ITB, mahasiswa arsitektur, ada 2 kelompok. Mereka mengajukan 2 desain. Yang pertama seperti Afgate Knot, seperti itu. Sekarang ini yang kayak dipotong itu, piramid dipotong, kebalik. Dan satu lagi segi 5. Nah, ternyata itu cukup memuaskan, dan mereka memperoleh nilai sebagai peserta pemenang 3 dan 4. Jadi menurun. Tidak ada angka 2, tapi 3 dan 4. Nah, ketika itu terjadi polemik. Bung Karno akhirnya memanggil Pak Silaban dan Pak Sudarsono. Bahwa tolong dibuat berdasar kaidah-kaidah atau ciri-ciri yang sudah dimenangkan oleh 2 kelompok tadi, dibikin ulang oleh arsitek jempolan pilihan presiden, istilah beliau. Jadi 2 arsitek itu Silaban dan Sudarsono. Pada prosesnya mereka berdua pastilah mengusulkan sesuatu. Tapi lagi-lagi Pak Silaban mungkin punya idealistik tersendiri yang ingin desainnya itu mungkin belum bisa dilakukan pada saat itu. Tapi satu sisi Pak Sudarsono itu sangat dekat dengan Bung Karno karena beliau bekerja di istana. Sehingga beliau mengerti keseharian Bung Karno itu seperti apa keinginannya, atau passion-nya tahu. Sehingga lebih mudah untuk menggoda visual Bung Karno. Jadi beliau menggali bentuk-bentuk angka-angka sakral Indonesia, menggali bentuk-bentuk dasar sesuatu yang bersifat keseharian di Indonesia. Dan akhirnya Bung Karno juga sempat menyampaikan bahwa saya mau Monas itu seperti lambang kelaki-lakian. Jadi tiang itu kan orang ya, tiang dalam bahasa Jawa itu orang. Kelaki-lakian, yang mana gagah, yang mana yang perkasa. Nah, Pak Sudarsono mampu menginterpretasikan itu dalam bentuk usulan desain. Keseharian beliau memang sudah memahami Bung Karno dan menampilkan beberapa khasanah-khasanah arsitektur Jawa kuno
jadi gabungan antara Hindu Jawa, Hindu Bali dan segala macam itu ditampil di situ. Sehingga cepat Bung Karno itu dapat feel-nya. Sehingga jawabannya adalah, ya tadi, karena ada chemistry yang sama antara Bung Karno dengan Pak Sudarsono, sehingga memudahkan Bung Karno untuk memutuskan pilihan karya Pak Sudarsono yang dipilih. Barangkali itu jawaban yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih Bu. Ini lanjut dari Pak ST tadi untuk Pak Narto nih, bahwa untuk sejauh mana Monas mempresentasikan idealisme sosial politik Bung Karno dan nasionalisme, itu dari Pak ST untuk Pak Narto. Silakan Pak Narto. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya berangkat tadi dari salah satu ekspresi tadi bahwa sebagai media, jadi tadi arsitektur ini, bangunan-bangunan arsitektur karya Bung Karno ini adalah juga sebagai media pendidikan generasi penerus bangsa salah satu. Sekarang penduduk Indonesia 250 juta. Saya kira hampir separuh pasti sudah pernah ke Monas, saya kira. Mulai anak kecil nih. Saya kira masyarakat Indonesia semua kenal dengan Monas. Jadi kalau datang ke Jakarta pasti pertama kali yang untuk tujuan ke Monas. Ini salah satu media pendidikan, media nation and character building. Nah ini dari sisi pendidikan, pembentukan karakter. Nah ini semua ada di Monas. Mulai dari teks proklamasi, di sana ada bendera pusaka yang disimpan di sana. Ada diorama yang perjalanan bangsa ini. Jadi menurut saya memang benar sekali, Monas adalah satu panggung bentuk Indonesia. Itu ya, saya merasakan waktu tahun 60-an 7 itu memang Monas masih dalam pembangunan. Jadi ya saya kira kita bersyukur dengan adanya Monas itu. Dan saya kira kalau tadi masalah politik, Pak. Iya. Soal Pak ST, sejauh mana Monas mempresentasikan idealisme sosial politik Bung Karno dan nasionalisme. Jadi idealisme sosial politik Bung Karno dan nasionalismenya gitu. Merepresentasikan di Monas, Pak. Ya, itu memang Monas itu mempresentasikan semua gagasan-gagasan, ide-ide, makna-makna itu. Contohnya saja, tadi Bu Yoga sudah itu api yang tak kunjung padam di puncak, dan itu dibuat dari emas. Saya kira ini satu wujud bahwa Indonesia ini kaya. Nah, jadi dibuat dari emas. Dan itu adalah lambang semangat. Ini harus jangan padam. Maka apinya kan terus menyala. Nah ini adalah kembali lagi nation character. Nah kalau politik, ya di situ, di Monas itu menurut saya adalah lambang persatuan dan kesatuan di situ. Lambang persatuan dan kesatuan. Nah kalau politik, menurut saya politiknya ya lambang persatuan dan kesatuan. Jadi menurut saya Monas ini ya tempat yang sangat monumental untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Tadi saya katakan, saya kira masyarakat Indonesia semuanya kenal Monas gitu. Yeah. Dari itu aja dulu. Baik, saya kira jawaban saya singkat karena Bu Yoga sudah luar biasa detail. Yeah. Saya melengkapi Mbak, Bu. Yeah. Siap. Saya lanjut Bapak Ibu ya, membaca pertanyaan dari Agus Nurjianto untuk kandidat Dr. Sunarto dan Dr. Yuke.
konsep nasionalis secara arsitektur bisa diwujudkan melalui bentuk wujud desain jati diri nasionalisme Bung Karno, baik secara bentuk bangunan dan gambar detail engineering design. Pada jiwa generasi yang sekarang ini, intinya konsep arsitektural DED dan bentuk bangunan. Thanks. Lalu saya lanjut dulu ya, membaca pertanyaan. Berikut dari Leli Mustika. Selain dari bangunan-bangunan bersejarah, gagasan dan peninggalan Soekarno, nilai-nilai arsitektur Soekarnoisme yang seperti apa yang diwujudkan di bangunan kampus UBK. Ini mungkin ke Pak Narto ya, karena kampus UBK yang ditanyakan. Lalu 7, pertanyaan dari Dr. Sudarmawan Juwono. Untuk Pak Sunarto, penelitian mengenai karya Bung Karno harus pula dikembangkan pemikiran dasar Soekarno tentang Pancasila atau Marhaenisme sebagai konsep dasar interaksi sosial. Gagasan ini pernah dikemukakan oleh Profesor Dr. Sugiono Sutomo dalam bukunya mengenai urbanisasi. Dengan demikian, pemikiran teori besar Soekarno dapat dikembangkan menjadi teori kecil seperti pemikiran kota humanis dengan pendekatan sosial yang sesuai dengan kepribadian sosial bangsa Indonesia. Gotong royong, bukan kompetisi atau persaingan atau konflik kelas. Lalu pertanyaan ke-8, pertanyaan dari Bu Keti. Apakah ada pengaruh rancangan tata ruang Monas yang disebut mirip lapangan merah Moskow, Rusia pada saat itu? Silakan Bapak Ibu, dimulai Bu Yuke dulu. Ini panjang sekali pertanyaannya. Yang tadi disebutkan, apakah arsitektur Indonesia bisa mewujud ya? Iya. Berdasarkan ranah-ranah arsitektur keindonesiaan tadi kan, yang dimaksud. Sebenarnya Bung Karno ini stylenya international style. Hampir tidak ada yang mengarah kepada kedaerahan. Karena memang Bung Karno sepertinya ingin mengajak kita kepada kemajuan, dan persatuan itu lebih kepada hanya representasi kelampuan saja. Jadi arsitektur daerah di masa itu memang belum mendapat sentuhan yang lebih dari Bung Karno, kecuali yang ditemukan di percandian. Ini juga mungkin ada pengaruh dari gurunya, Pak Wolf Schumacher, yang membuat tulisan tentang estetika candi Hindu pada masa itu. Jadi ada buku yang ditulis oleh guru Bung Karno, dan itu sepertinya meresap di Bung Karno. Saya menemukan beberapa kunjungan Bung Karno ke beberapa candi, dan memang juga ketemunya dengan Bu Hartini juga di peristiwa itu. Jadi ada di Candi Prambanan, Candi Penataran, itu Bung Karno sering mengunjungi situs-situs arkeologi. Nah, ternyata itu terbawa. Pada akhirnya, karya arsitektur yang melekat di dalam ruang publik, seperti misalnya di Bandara Kemayoran, itu ternyata relief-reliefnya juga mengandung narasi-narasi keindonesiaan, tapi bentuknya meniru paras candi, jadi dipahat. Jadi ada hal-hal yang diambil semangat oleh Bung Karno, tapi dilekatkan dalam arsitektur modern. Karena Bung Karno itu pencinta sesuatu yang abadi. Sementara arsitektur tradisional tidak pernah abadi, karena materialnya adalah bisa terkikis oleh alam. Jadi Bung Karno selalu ingin bangunan yang tahan cakaran zaman. Nah, itu hanya ada di beton. Dan beton terbukti sampai sekarang, meskipun mungkin harus diberi sentuhan nano treatment, masih bisa lestari sampai hari ini. Kira-kira itu mungkin bisa menjawab kegalauan terhadap keperpihakan Bung Karno pada arsitektur tradisi ya. Bukan tidak cinta, tapi tidak memungkinkan gitu. Iya, baik. Pak Narto, silakan Pak Narto. Mungkin yang terkait dengan yang pertama tadi, soal
nasionalisme, dan lalu Lely Mustika, apakah bangunan di UBK itu ada nggak yang bercirikan arsitektur Bung Karno? Silakan Pak Nat. Baik, terima kasih. Tadi Saudara Agung ya yang mengenai nasionalisme. Agus, baik, maaf ya Saudara Agus. Kemudian Saudara Lely Mustika, ya benar. Ya, Saudara Lely mengenai bangunan arsitektur di UBK. Ya memang kami belum mampu untuk menciptakan satu, tapi kita juga meniru tadi kokoh kuat itu kami tiru untuk bangunan gedung yang kita bangun itu adalah kokoh kuat gitu. Terus mengenai ini sejarah untuk Bung Karno, kan di kampus UBK kan sudah kita bangun patung Bung Karno. Nah, itu adalah salah satu ya kita untuk mengingat terus kepada Bung Karno, kita bangun patung Bung Karno di kampus UBK. Nah, mengenai nasionalisme yang berkaitan dengan bangunan-bangunan arsitektur Bung Karno, tadi Bu Yuke telah menjawab, memang Bung Karno lebih menekankan kepada satu teori bangunannya sendiri, tapi nasionalismenya misalnya nama-nama bangunan itu saya kira Bung Karno memberikan nama-nama yang sebetulnya untuk menumbuhkan nasionalisme. Misalnya Gedung Sarinah. Jadi dengan nama Sarinah itu adalah mengandung makna nasionalisme. Karena Sarinah adalah yang memberikan masukan patriotik kerakyatan kepada Bung Karno waktu kecil, waktu diasuh oleh Sarinah. Nah ini maka beliau mengabadikan sebagai nama Sarinah, Gedung Sarinah. Kemudian apalagi misalnya Wisma Nusantara, bersampingan dengan Hotel Indonesia. Jadi Indonesia Nusantara. Nah ini adalah dari sisi nama ya. Kalau dari sisi bangunan ya untuk keindonesiaan saya kira masih dalam bentuk membangun rumah sepertinya, kediaman. Itu kalau orang Jawa itu pencu itu ya, yang apa? Perisai. Ya. Perisai. Sepertinya beliau arahnya ke sana. Seperti di Istana Batu Tulis, di Wisma Yaso, di mana lagi itu adalah bangunan yang itu. Jadi itu yang cuman kan nggak mungkin dalam bangunan-bangunan yang besar ya, tapi dalam bangunan-bangunan yang memungkinkan nuansa Indonesia itu menurut saya di bangunan-bangunan yang seperti itu. Saya kira itu. Oke, baik Pak. Ini sebenarnya kita membatasi pertanyaan cukup 6 orang, tapi rupanya ini forum semakin sore semakin panas, Bu. Saya nambah baca dulu nih ya dari Pak Sudarmawan ini tentang untuk Bu Yuke. Saya mencoba meneliti karya Soekarno baru pada Masjid Istiqlal dengan perspektif analisis framing yang bisa digunakan pada peneliti media komunikasi. Karena arsitektur juga salah satu merupakan media berkomunikasi atau mengkomunikasikan suatu pesan. Pendekatan ini dari perspektif yang berbeda, namun bersesuai dengan pendekatan dramaturgi, yang juga berakar dari konsep dasar interaksi simbolik, melalui analisis framing yang bisa digunakan dalam penelitian media komunikasi, arsitektur sebagai media. Bisa ditemukan bagaimana Bung Karno menseleksi konsep-konsep strategis pada karya arsitektur. Mohon tanggapannya. Lalu
pertanyaan ke-9 dari Pak Iskandar STMT IAI. Kenapa Soekarno lebih memilih tampilan gedung dengan konsep baru yang modern, tapi tidak membuat gedung dengan konsep dari rumah-rumah Nusantara yang spesifik ataupun umum? Ya, ini pertanyaan terakhir 10 dari Pak Cahyo Widodo ya. Bu Yuke, bangunan apa dirancang oleh Bung Karno? Mungkin yang pertanyaan 10 ini mungkin yang lebih spesifik ya. Silakan Bu Yuke. Kalau dalam satu penelitian, itu sebenarnya tinggal memakai metodologinya apa. Metodologi penelitiannya apa. Jadi dengan cara memilih itu, nanti jawabannya akan ketemu, atau tahapannya akan ketemu dari sisi itu. Bisa saja teori framing tadi, dari sisi dramaturgi kan juga komunikasi ya. Jadi mengkomunikasikan. Ini kan hanya satu istilah, di mana si peneliti yang mempunyai persepsi di awal seperti apa. Kalau yang saya lakukan adalah, saya melakukan teori grounded research. Jadi saya mengalami dulu sesuatu, kemudian saya rasakan dengan tanpa persepsi apapun. Justru saya tidak memakai teori dulu, saya melewati masa-masa itu, saya merasakan, dan kemudian saya menafsirkan. Jadi pengalaman yang dilalui adalah diri kita yang dipakai sebagai basis. Dan kemudian di-counter dengan beberapa teori setelah itu. Jadi validasinya dari situ. Nah, kalau teori framing tadi memang sudah diikuti asasnya, dan memang itulah hasilnya, yaitulah riset yang saudara lakukan gitu. Jadi keabsahan itu ada validasi, ada pada si peneliti tadi. Dan bagaimana tim dosen atau tim yang lain memberikan tanggapan atau semacam FGD itu memberikan kontribusi atau rekognisi atau pengakuan atas temuan itu. Jadi metodologinya apa dulu? Jadi tidak bisa disamakan gitu. Jadi ibaratnya begini. Kalau saya saya bikin telur dadar sambil saya kocok, sama saya narok langsung di wajan dan saya kocok di sana, beda. Jadinya satu scramble, satu lagi dadar. Itu kan beda metodologinya. Meskipun bahannya sama. Jadi tidak apa juga. Jadi itu kebebasan si peneliti untuk cara itu tadi. Kemudian kenapa Bung Karno tidak ngambil aja rumah tradisional Indonesia yang ada? Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa itu tidak abadi. Yang ada saja sudah pada rusak pada saat itu. Kan Bung Karno sudah pernah mengalami pindah-pindah tempat dari ND, dari Bandung, dari ND ke Bengkulu. Itu bukan tidak mungkin Bung Karno menemui bangunan arsitektur tradisional. Bahkan Bung Karno pun menggambar di ND itu, meninggalkan jejak lukisan Pura Bali, kemudian Kampung Amugaga yang waktu itu ditinggali Bung Karno. Tapi Bung Karno melihat itu rapuh, bahannya dari rumbia, dan itu tidak mungkin untuk tahan cakaran zaman sebagai tengaran karya arsitektur. Dan Bung Karno juga sempat menyampaikan bahwa saya tidak suka yang kriwil-kriwil, saya maunya yang megah. Jadi kemegahan itu yang sebenarnya, atau spektakuler itu yang dikejar oleh Bung Karno. Karena untuk ruang publik. Jadi Bung Karno membangun yang nation and character building itu lebih kepada yang didedikasikan untuk publik. Sehingga memang harus grande atau yang memakan space besar dan membutuhkan kerumitan yang cukup luar biasa di situ. Kira-kira bisa terjawab? Iya bisa terjawab, Bu. Yang terakhir tadi, Bu, soal bangunan apa spesifik ya yang dirancang Bung Karno dari Pak Cahyo. Sebenarnya beberapa yang tertinggal di Bengkulu. Itu ada rumah kapiten, kalau nggak salah, ada rumah kembar. Tapi sayangnya rumah itu agak menjadi turun di bawah jalan, sehingga dipotretnya agak susah. Tapi lagi-lagi, Bung Karno mungkin kurang bisa mengeksplor
estetiknya untuk pada masa itu, karena memang dia terikat pada satu kegiatan politik sehingga tidak intens dalam arsitektur. Dan beberapa rumah tinggal itu cirinya hampir mirip. Dan contoh tengarannya adalah yang tertinggal ada satu di toko Red Tulip di Bandung. Itu ada pilar yang ada khasanah Padma dan ada kaca patri. Jadi ada semacam gaya Art Deco pada saat itu. Nah, itu menjadi ciri yang terus-menerus diikutin Bung Karno. Mungkin di rumahnya di Batu Tulis ada, kemudian di beberapa pilar bagian dari Istana Tampak Siring juga ada sedikit ornamen-ornamen seperti itu yang saya lihat. Jadi ada yang selalu ikut adalah bentuk-bentuk Padma yang selalu mengikuti. Bahkan di dalam Istana Bogor, furniture yang bernuansa Padma itu banyak sekali ditemukan. Siap. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Pak Cahyo. Lalu ini terakhir ya, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Aditya W. Fitrianto. Izin minta tanggapan, tanya ke Mbak Yuke. Apa benar bentukan lidah api Tugu Nasional memiliki siluet sosok wanita berambut panjang sedang duduk bila dilihat dari sisi istana? Nah, posisi melihatnya Bung Karno dari sebelah mana dulu? Dan kadang-kadang orang-orang termitos oleh cerita-cerita seperti itu. Sepertinya Mas Aditya Fitrianto ingin menyaksikan juga dengan cara itu. Kalau memang begitu, jadilah presiden dulu, nanti bisa menyaksikan seperti apa siluetnya. Tapi bisa saya pastikan bahwa itu tidak ada siluet seperti itu. Karena saya melihat maket model dari mulai gambar dari Pak Sudarsono, dari sketsa 2 dimensi, sampai cetakannya, kemudian miniaturnya, kemudian sampai potongan-potongannya, tidak menunjukkan siluet seperti itu. Jadi inilah indahnya Monas, sehingga interpretasi bebas oleh siapapun tentu bisa. Dan termasuk tadi mitos bahwa itu dari emas tadi, mungkin dari lain sesi kita bisa bicara pembuktian itu. Baik. Terima kasih Bu. Ini udah panjang sekali nih, ya, banyak pertanyaan yang sebelumnya kami batasi 6, ini udah jadi sampai 13 kayaknya Bu. 15 pertanyaan nih. Sudah di penghujung Ars Binar kita kali ini. Sebelum pembacaan doa dan sesi foto-foto, mungkin saya minta closing statement aja dari narasumber ke Pak Narto dulu. Mungkin sekalian mungkin ada yang mau dijawab tadi sebentar, lalu closing statement dari Pak Sunarto, kemudian ke Bu Yuke. Ayo Pak Sunarto, silakan Pak. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Dekan, Bu Kaprodi, Pak Moderator, dan para peserta seluruhnya, khusus Ibu Yuke sebagai narasumber. Kami merasakan bahwa pertemuan dan diskusi pada sore hari ini menurut saya sangat bermanfaat, baik untuk kita sendiri maupun mudah-mudahan bagi yang mengikuti, dan juga tidak hanya yang tampil di sini, tapi mungkin juga ada nanti bisa menyebar. Intinya bahwa yang kita inginkan, mohon untuk depan, ini kita harus kembali meneladani apa yang telah diteladankan para pendiri bangsa untuk kemajuan bangsa dan negara kita, mengingat tantangan-tantangan yang semakin tajam. Dan mengenai arsitektur, saya kira ini mengandung ilmu yang luar biasa, ilmu yang terkait dari segala aspek. Oleh karena itu, dengan istilah Bung Karno selalu semesta. Jadi selalu
berpegang pada semesta. Karena apa? Memang semesta itulah. Kalau kita memahami semesta, saya kira semuanya akan terkait, semuanya akan bisa bekerja sama, dan semuanya, maka itu istilahnya Bung Karno menyimpulkan gotong royong itu. Nah, oleh karena itu, mari kita semua tentu memohon pada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, kekuatan lahir dan batin, serta kecerdasan untuk kita, untuk membangun masa depan bangsa. Saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yuke, closing statement-nya. Ya, di setiap era pemimpin, kita akan melihat panggung-panggung para pemimpin kita. Ada baiknya selalu kembali kepada siapa panggung itu ditujukan. Dan sebaik-baik panggung tentunya buat bangsa sendiri. Jadi semoga para arsitek dapat mendorong para pemimpin kita untuk selalu menjadi pemimpin yang mengayomi, yang memberikan kesempatan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya kepada anak bangsa untuk berkarya demi kebanggaan bersama. Saya rasa Bung Karno dengan segala sepak terjangnya menyampaikan, menggelar panggung dalam bentuk arsitektur, itu bisa menjadi semangat bagi para arsitek kita hari ini dan ke depan. Terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung. Salam sejahtera. Baik, terima kasih Bu Yuke. Terima kasih banyak ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta Ars Binar 3, kami sangat berterima kasih atas partisipasi yang ada, yang konsisten dari Ars Binar 1 sampai 2, lalu sampai 3 ini. Kami ucapkan terima kasih. Banyak sekali perwakilan dari kampus-kampus yang tidak bisa saya sebutkan lagi satu-satu. Banyak di daftar hadir kami, Bu Yuke dan Pak Narto, kampus-kampus di daerah maupun perwakilan dari PUPR juga ada beberapa yang juga hadir sejak Ars Binar 2. Dan juga teman-temannya Pak Sudarmawan, teman-temannya Pak ST begitu. Dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Nah, untuk mengakhiri dan sebagai moderator sebenarnya saya tidak lagi menyimpulkan ya, karena closing statement dari Ibu Yuke dan Pak Narto tadi saya pikir sudah mewakili bagaimana rekomendasi bagi kita generasi arsitektur hari ini begitu ya, sikap kita, dan mungkin dari sini juga akan ada pertanyaan-pertanyaan penelitian yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab kita bersama ya Bu Yuke ya, sehingga selalu harus ada pertanyaan, jangan disimpulkan dulu. Oke, dan ini direkam sama Universitas Bung Karno. Nanti mungkin tindak lanjutnya Bu Dwi nanti ada seperti apa mungkin dari Bu Kaprodi sebagai pimpinan kita yang nanti menginisiasi itu. Sebagai penutup mungkin Pak tadi karena mahasiswa, sekarang Pak Sudarmawan nih kita minta mimpin doa supaya ke depan lebih baik lagi nih Pak Dar, boleh diaktifin mikrofonnya, minta doanya Pak Dar. Dan semuanya boleh aktifin doa. Setelah doa kita sesi foto-foto nih. Jadi Pak Edin mohon difoto nih semua peserta. Pak Sudarmawan silakan minta doanya yang yang terbaik untuk kita semua. Pak. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama memanjatkan pertama kali puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga pada kesempatan ini kita telah melaksanakan acara Ars Binar dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi perkembangan khususnya dunia pendidikan, pemikiran arsitektur, kemudian pemikiran tentang pengembangan pikiran Bung Karno sebagai orang besar, bukan hanya orang besar saja, tapi juga pemikir besar bangsa Indonesia dan pemikir dunia, yang kemudian
yang terakhir tentu saja bagi keberkahan buat Universitas Bung Karno, kejayaan Universitas Bung Karno, sehingga mendatang bisa menjadi universitas yang unggul di dunia pendidikan Indonesia maupun di dunia. Marilah bersama-sama, sebelum itu kami mohon izin untuk menyampaikan di dalam menurut ajaran Islam, untuk bagi yang beragama non-Islam bisa menyesuaikan. Selanjutnya mohon kita bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, puji syukur kehadirat-Mu ya Allah atas segala limpahan rahmat-Mu hingga kami telah melaksanakan acara ini dengan baik. Kami berharap ya Allah semoga ini menjadi manfaat dan berkah bagi kami semua, berkah di perkembangan dunia pendidikan maupun dunia ilmu pengetahuan, dan kami penerus pemikiran bangsa Indonesia untuk bisa dapat melanjutkan dan mengembangkan pemikiran-pemikiran Bapak proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno. Ya Allah, pada kesempatan ini berikanlah kemudahan bagi kami, jauhkanlah bangsa Indonesia ini dari malapetaka, wabah yang saat ini masih mengancam bangsa Indonesia. Mudah-mudahan menjadi keberkahan, kejayaan bangsa Indonesia, dan kemudian menjadikan kemajuan dan menjadikan bangsa Indonesia sebagaimana dicita-citakan oleh Bapak Insinyur Soekarno untuk ikut berpartisipasi pada perdamaian dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma fili muslimina wal muslimati wal mu'minati al-yaim rahmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin, amin. Terima kasih Pak Sudarmawan atas segalanya. Baik Pak Idin, untuk sesi foto bisa diaktifin videonya semuanya biar kita dokumentasi.